Oh, Sensei. Halo, Mbak. Apa kabar? Baik. Bu. Alhamdulillah. Di tengah pandemi COVID saat ini masih tetap produktif begitu ya, Bu ya? Oh, harus kita sejak Februari memang aktivitas begini memang sedikit ya. Tapi virtual kita tetap bahkan berjalan. kalau saya boleh katakan yang pertama bikin virtual kata championship itu karate kita yang duluan. Bahkan kita nggak pernah berhenti deh. Nah, luar biasa. Kalau olahraga itu. Sehat-sehat semua, Bu Rosi ya? Alhamdulillah ini sehat semua. Baik. Nah, Bu Rosi, saya ingin bertanya nih soal sekolah Karate Dojo Rossi. Nggak boleh ceritain sedikit nggak soal sekolah ini? Berawal dari hobi ya sebagai dulu sebagai atlet nasional, kemudian jadi pelatih nasional. Ketika ada saya menyadari kalau menjadi pelatih nasional kan tidak akan lama, tetapi saya harus tetap menjaga kebugaran saya dan karena keluarga saya semuanya karateka nih. Dari adik-adik saya ada atlet nasional juga adik saya. Nah, saya berpikir supaya saya tidak kemana-mana, bikinlah latihan asalnya di teras rumah di sini. Ternyata makin banyak, ya udah yang seadanya inilah kita berdaya. Tahunya makin banyak datang nungguin anak-anaknya latihan kan bosen. Pastinya supaya nggak bosen, gimana akan ada aktivitas buat ibu-ibu? Saya bilang gitu. Tahunya ibu-ibunya pengen latihan bela diri wanita, ya udah akhirnya dilatih bela diri wanita. Tapi biasanya kami alhamdulillah juga sudah memanfaatkan kita punya musola, ada pengajian ibu-ibu, pagi-paginya udah diantar, ibu-ibunya langsung masuk ke musola, ngaji dulu, habis ngaji, nah selingan anak-anak istirahat, ibu-ibu latihan bela diri. Setelah anak-anaknya latihan inti, ibu-ibunya nyambungnya lagi latihan yoga sampai sore gitu. Itu Jadi antusiasnya luar biasa banget ya, Bu? iya, karena mungkin juga di wilayah sini kan nggak ada ya tempat-tempat latihan seperti ini dan makanya saya bercita-cita banget. Insya Allah tahun depan ini kita udah bangun, mohon doanya aja nih, kita akan bangun ke belakang supaya saya sih intinya ingin bermanfaat untuk orang banyak ya, di lingkungan masyarakat lebih bermanfaat. Ibu-ibu juga kan kalau mengasuh juga di tempat yang aman, insya Allah akan aman. Nah, Bu Rosi, kalau jumlah murid di sini kalau udah ditambahin anak-anak, asal sama ini banyak banget ya? Ini kalau dikumpulin lebih dari 200 orang sebetulnya. Iya, lebih dari kalau lah Datang dari daerah sekitar sini atau ada yang jauh, ada yang dari lebih dari 15 kilo ada dari sini. Karena mungkin juga orang tahu dari mulut ke mulut ya. Kalau lagi banyak begini, lagi banyaknya di luar pandemi, biasanya kami latihan tuh jalan diisi semua nih sama kita. Full. Iya, dan ditutup gitu. alhamdulillah memang kemudian tetangga juga pada mendukung ya. Ya karena ini aktivitas positif dan memang non profit ya. Hanya anak-anak ini undunan aja buat mereka semua juga kan ada. Bu Rosi, saya ingin Bu Rosi cerita sedikit nih soal dulu Bu Rosi sebagai salah satu kan legenda karateka Indonesia nih. Boleh cerita sedikit, Bu? Ya, jadi dulu waktu saya jadi atlet, saya tidak pernah berpikir bakal menjadi karateka andalan Jabar, andalan nasional, nggak berpikir. Pokoknya yang ada di dalam hati saya bagaimana latihan itu tidak terkalahkan oleh orang lain. Jadi kalau orang lain baru memulai latihan, saya sudah 1 jam sebelumnya sudah latihan. Biasa ini Baik di motivasi juga ya, untuk atlet-atlet yang lain juga ya, Bu Rosi ya. Di tim nasional juga gitu ya. Kalau latihan jam 8, saya jam 7 sudah keliling stadion tuh. Udah duluan, udah keringetan duluan. Saya juga di latihan di Pelatda PON Jawa Barat, orang lain latihan mulai jam 3, saya jam 2 sudah mulai gitu. Jadi ya itu adalah motivasi intrinsik kali ya. Dan dulu kan nggak pernah berpikir ada apa nggak ada. Ya. Nah, Bu Rosi, kalau dibandingkan dengan atlet sekarang dengan atlet yang dulu, kalau dulu mungkin dengan segala keberadaannya, dengan semangat 45 begitu ya. Apa yang kemudian membuat Bu Rosi tuh menghadapi tantangan yang dulu yang Bu Rosi lewati hingga saat ini? Saya baru tadi ngobrol-ngobrol sama Bang Iwan, saya bilang andai kan saya lahir di dunia saat ini gitu ya, di mana perhatian pemerintah jauh lebih bagus ya, juara SEA Games dapat uangnya besar, Asian Games uangnya besar, PON juga uangnya besar. Mungkin ini dojo nggak segede gini gitu, pastinya juga akan besar ya. Tetapi dulu saya bilang juga karena dulu saya ingin berprestasi itu bukan karena ada embel-embel bonus dan segala macam, karena saya ada pengen aja, ada bangga aja gitu. Dulu rasanya kita pakai
jaket tulisan Indonesia, jaket pakai Garuda Indonesia tuh bangganya luar biasa karena tidak semua orang bisa begitu gitu. Ya, Bu Rosi, ada nggak sih momen-momen yang sampai saat ini Bu Rosi masih ingat, yang masih menjadi momen yang nggak bisa terlupakan saat menjadi atlet karateka Indonesia dulu, bisa ceritain Bu Rosi? Tentu setiap momen itu ada kesannya ya, dan memang rasanya kalau saya membayangkan lagi rasanya baru kemarin gitu. Gak berasa ya Bu Rosi? Gak berasa. Oh, itu udah lebih dari 20 tahun lalu. Iya. Jadi waktu tahun 94 saya berangkat ke kejuaraan dunia di Fukuoka, Jepang. Di Fukuoka itu kita tidak memikirkan pengen jadi juara. Pokoknya saya menghadapi step by step ini itu harus menang. Tahu-tahu babak ke-1 menang, babak kedua menang, babak ketiga menang, tahu-tahu udah masuk ke final. Di final ketemu Jepang. Itu pun saya baru sadar setelah teman-teman di tim nasional ngomong, lo hebat, lo masuk final. Ini kejuaraan dunia, masa sih? Saya bilang. Nah, itu artinya saya menyelesaikan sesuatu tuh step by step aja gitu. Tidak momen ya cukup tidak bisa dilupakan. Jadi waktu itu tidak ada target juara. Yang ada adalah bagaimana saya itu bertahan tidak mudah dikalahkan orang lain. Baik. Itu aja. Baik, Bu Rosi saat ini sudah melewati sukses sebagai atlet, sekarang juga sukses di akademi dan juga di karir nih Bu Rosi. Saya ingin tanya banyak tentang karir dan sebagainya, tapi kita harus break dulu nih Bu Rosi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini saya masih akan bertanya banyak tentang Bu Rosi. Paman Geri akan membawa adik-adik menyelam jauh ke dalam dunia dongeng. Kura-kura yang berjalan lambat dan bertubuh pendek ini Mengenal lebih dekat cerita-cerita legenda Nusantara, sekaligus menemukan pesan moral di tiap buku cerita. raksasa yang dulu pernah ditolong oleh Mbok Srini lewat di kebun itu. Simak ya keseruannya dalam buku cerita setiap Sabtu pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan program Majelis Spirit dan masih bersama saya, di samping kanan saya Ibu Dr. Putri Nurasyati, salah satu legenda kami di Indonesia yang tentunya sudah sukses dalam akademik juga saat ini di Kemenpora ya Bu ya. Tanya sedikit Ibu, bagaimana Ibu menyeimbangkan waktu Ibu masih menjadi atlet dan kemudian berkarir begitu? Jadi dulu kan karena saya selalu diawasin sama orang tua ya. Orang tua saya cuma pesan, boleh olahraga, boleh karate, boleh apapun, tapi nomor 1 harus sekolah. Nah itu akhirnya terngiang terus di saya. Jadi saya ada tantangan lagi gitu. Kalau saya hanya karate aja tapi saya tidak sekolah, pasti bapak saya marah. Akhirnya alhamdulillah, karena mungkin orang tua menyayangkan ya, dari pendidikan saya kebetulan dari SD, SMP, SMA tuh selalu siswa teladan. Sampai S1, S2, S3 aja kan terus itu, karena ada tuntutan tadi. Tapi itu akhirnya membuat saya menjadi tertantang ya. Jadi kalau boleh jujur, lagi kuliah itu sama sekali saya tuh nggak ada lagi kegiatan lain selain latihan, kuliah. Teman-teman saya bilang katanya Rosi Cooper gak apa-apa, tapi saya punya tujuan dan alhamdulillah sekarang udah tercapai. Baik, Bu Rosi, seberapa penting sih ini pencapaian akademis gitu bagi seorang atlet ya? Oh iya, atlet itu sebetulnya kan pinter ya. Atlet itu seharusnya cerdas karena dia mempunyai harus memiliki pemikiran yang cepat, tepat, akurat dan adekuat. Ini hanya atlet yang bisa melakukan ini. Bayangkan dia dalam waktu yang sesempit mungkin harus membuat sebuah keputusan. Tetapi kebanyakan ini tidak dimanfaatkan sama atlet, sama pelatih, sama orang tua.
Jadi pasrah aja karena udah capek, udah nggak usah sekolah, udah capek, udah cukup, udah jadi juara, udah nggak usah. Kita nggak bisa seperti itu karena itu ada filosofi olahraga bahwa mind, body, and soul itu harus bersatu, harus nyatu. Jadi kalau atlet masih menjauhkan diri dari pendidikan itu saya rasa filosofi olahraganya nggak tercapai. Tapi apakah kemudian seperti dulu ya Bu Rosi tidak mengganggu latihan ketika kuliah itu seperti apa Bu Rosi? Ya, saya harus pandai-pandai membagi waktu ya, pintar-pintar membagi waktu. Saya pagi latihan, otomatis siangnya pasti belajar. Jadi orang lain saat lagi ke mall, orang lain lagi jalan ke sana, jalan kemari, enggak. Saya baca buku. Saya pulang itu ujian, alhamdulillah ujian juga masih nilainya di atas rata-rata teman-teman yang kuliah terus kan. Karena saya fokusnya tugas saya saat ini adalah atlet dan satu sisi saya adalah seorang mahasiswa. Itu aja, saya nggak ada kepikiran. Apalagi seperti yang zaman sekarang mungkin jalan, hura-hura nggak ada. Oke. Saya hanya fokusnya di dua itu aja. Berarti ini cocok banget nih untuk saran buat atlet yang ingin mengejar prestasi akademiknya dari Bu Rosi sendiri. Oh, kalau buat saya atlet adalah pribadi yang cerdas. Atlet adalah anak-anak yang hebat ya, dibekali Tuhan dengan kecerdasan. Itu harus dimanfaatkan tidak hanya untuk sebagai olahragawan, manfaatkan itu untuk di dunia lain, yaitu di dunia pendidikan. Kalau pendidikannya panjang, artinya pendidikannya sampai dengan yang paling tinggi, itu akan long term. Tapi dunia atlet itu dunia yang sangat sebentar. Itu kita berprestasi sampai usia paling berapa? 25, 26, atau yang excellence mungkin bisa sampai usia 30. Habis itu mau kemana? Kan kecuali kalau kita mau menggeluti benar-benar khusus di bidang olahraga itu sendiri ya. Kalau saya kebetulan pengennya ada dunia yang lain. Tapi alhamdulillah Tuhan mengaturnya juga sekarang ada di Kemenpora gitu. Nah kalau sampai dengan saat ini Bu Rosi, bagaimana Bu Rosi melihat perkembangan olahraga di Indonesia? Bukan cuma olahraga karate ya Bu Rosi, tapi seluruh cabang olahraga. Dari Bu Rosi sendiri melihatnya gimana saat ini? Saya kira sekarang harus dibangkitkan kembali ya rasa memiliki, rasa punya tanggung jawab untuk membela merah putih. Karena itu yang dulu kita punya. Kalau sekarang jangan jadi dibalik, berapa bonus saya, baru nanti saya akan melakukan effort yang lebih. Seharusnya sekarang berbuat aja dulu untuk bangsa dan negara ini gitu. Kalau nanti negara akan menghargai seperti apa itu urusan belakangan. Seharusnya dibalik, jangan. Kalau bukan tidak boleh memberikan bonus, tetapi itu jangan menjadi tujuan utama karena nanti itu akan mencapainya itu akan menghalalkan segala cara dan itu yang tidak boleh sekarang. Baik, terakhir nih Bu Rosi, apa pesan dan harapan Bu Rosi terhadap para atlet Indonesia saat ini, khususnya di bidang olahraga karate? Pesannya adalah berlatih itu harus keras. Harus benar-benar sesuai dengan yang seharusnya, harus berkualitas. Supaya apa? Kalau kita berlatih keras di tempat latihan, maka lapangan itu akan mudah bagi kita. Jadi kita akan mudah sekali kalau kita lembek pada saat latihan, maka lawan akan mudah sekali mematahkan kita. Nah ini kan saya rasa harus ditanamkan bagi semua atlet yang ada di Indonesia, gitu ya. Ya, Bu Rosi, sepertinya banyak sekali yang bisa saya tanya-tanya kepada Bu Rosi, tapi perbincangan kita, perbincangan inspiratif saat ini Terima kasih Anda masih menyaksikan Spirit. Di akhir perjumpaan kita ini, saya akan meminta Bu Rosi untuk mengajarkan saya dan juga pemirsa salah satu teknik dasar dalam karate dan juga menjadi akhir perjumpaan